itu, maka Allah akan mempermudah. Karena kan saudara berjuang untuk keluarga, jadi sudah pasti akan ada pertolongan. Ya, itu kalian harus ingat dan harus percaya ya. Gitu. Berebut bertanggung jawab. Nah, berebut bertanggung jawab gimana? Nah, itu kan kalau saudara sendiri pengen jadi tulang punggung keluarga. Ternyata kakak saudara juga pengen seperti itu. Adik saudara juga pengen seperti itu. Nah, akhirnya berebut bertanggung jawab. Nah, itu ya. Mak, jangan lari dari tanggung jawab. Ya, ini yang banyak orang lakukan ya kan? Wah, karena utangnya banyak di sana sini lari. Nah, itu. Tapi saudara jangan seperti itu ya. Justru saudara harus menjadi pemutar roda perekonomian ya, dimulai dari dirinya sendiri. Nanti berikutnya saudara-saudara ya, atau orang tua, keluarga, tetangga kanan kiri, kampungnya, ya syukur-syukur kampusnya menjadi donatur UNESA. Nah begitu ya. Terus dan terus berpikir siapa lagi yang dihidupi, siapa lagi yang dihidupi. Saya kira saudara pasti akan dipermudah oleh Allah ya, karena saudara punya cita-cita mulia ya, ingin menghidupi sesama. Nah itu ya. Sudah mulai tertarik enggak dengan perkuliahan ini? Nah kalau sudah mulai tertarik, nah jangan lupa nanti malam pikirkanlah, karena ini juga termasuk tugas. Jadi kira-kira nanti saudara akan memilih usaha apa. Lalu pada perkuliahan kewirausahaan ini nanti targetnya sampai di mana saudara. Lalu setelah lulus wirausaha ya, 1 semester berikutnya target saudara apa. Ya. Lalu sampai lulus target saudara apa. Nah itu semua nanti ditulis ya, ditulis. Itu adalah tugas pertama ya. Jadi merenung-renung nanti malam ya, memikir-memikir kira-kira saya itu akan jadi pengusaha apa ya. Itu. Nah, untuk inspirasi kalian bisa buka YouTube saya ya. Saya ada perkuliahan kimia kosmetik, kimia farmasi ya. Itu sudah saya YouTube-kan. Nah, dan itu akan membuka wawasan saudara. Ternyata dari teori sakpil ya, itu bisa membuat produk bermacam-macam. Ya, itu. Ya. Salah satu contoh misalnya ya kan, di situ tuh saya mempelajarkan tentang vitamin. Nah, vitamin itu akhirnya ternyata bisa saudara hanya ngeracik saja vitamin A, cerit sedikit dengan minyak kelapa, cerit. Nah, sudah bisa digunakan untuk pemutih wajah. Nah, itu saudara bisa jual kemana-mana ya. Wah, bisa booming kemana-mana. Sudah membuatnya hanya klutik. Nah, itu. Saya pun dulu dari kecil itu berpikir gimana ya kira-kira saya itu tidak terlalu banyak dengan material, tapi duitnya banyak. Nah, kira-kira apa? Nah, kalau teman-teman saya yang lainnya pada jualan beras-berasan ya, itu dari pasir ya. Itu. Nah, saya waktu itu ya kira-kira kayak apoteker gitu, membuat klutik ini obat ya. Nah, klutik. Nah, ini harganya sekian. Itu khayalan saya di masa kecil. Nah, sekarang kalau saudara belum sempat berkhayal di masa kecil, nah nanti malam berkhayal ya kan. Kira-kira saya akan membuat usaha apa yang dengan sedikit saja keuntungannya banyak, cepat booming, disukai masyarakat dan sebagainya. Ya itu. Oke. Nah, pilih usaha yang sudah klik di hati ya. Nanti mungkin saudara akan menemukan banyak ide ya. Nah, sebelum itu bisa saudara ikuti perkuliahan saya di YouTube itu untuk mencari inspirasi sebagai sarjana kimia maupun sarjana pendidikan kimia. Kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan ya itu. Bisnis apa ya? Oh, saya nanti sudah jadi guru. Nah, itu misalnya yang sudah yang pilihannya adalah pendidikan kimia. Loh, kenapa tidak saudara jadi guru, punya industri sabun, punya karyawan 20 dari tetangga kanan kiri, ya kan? Nah itu kenapa tidak? Bisa-bisa saja. Apalagi yang sarjana kimia murni. Bu, saya nanti pengen berusaha di sebuah perusahaan. Oke, silakan. Cari kerja, relasi di perusahaan ataupun di dunia pendidikan. Itu kita gunakan untuk bertemu dengan calon-calon konsumen. Nah, saudara punya usaha juga, ya, apakah itu warung pecel. Nah itu nanti kan didelegasikan orang lain saja yang harus
ngedep ya, ngedep pecelnya, enggak apa-apa. Ya, saudara menjadi kreatornya ya atau kreator. Ya, itu ya. Oke. Usaha pasti berhubungan dengan barang dan jasa ya. Itu nanti di perkuliahan berikutnya saya akan mengajarkan banyak ilmu membuat barang dan juga bagaimana mengcreate usaha-usaha yang berhubungan dengan jasa ya. Nanti juga harus dapat memproduksi dan memasarkan. Nah, bagaimana memproduksi sebuah barang, lalu bagaimana memasarkannya, nanti juga akan sedikit demi sedikit kita bahas ya itu. Pemasaran adalah ujung tombak usaha ya, itu penting sekali. Ya, saudara membuat produk sebagus apapun nggak bisa memasarkan sama saja bohong ya. Pada akhirnya barang akan rusak dan itu merugikan saudara. Ya. Jadi saya berpikir saudara mungkin sebagai mahasiswa kesulitan memproduksi untuk saat ini. Nah, saudara bisa ya berkolaborasi dengan ibu kos, dengan tetangga kos, silakan saja. Atau mungkin juga saudara bisa ke pasar ya untuk mencari produk-produk yang akan saudara komersilkan. Silakan saudara belajar memasarkan dulu sebagai ujung tombak. Nanti kalau saudara sudah sangat lihai dalam pemasaran, sudahlah ya memproduksi itu sesuatu yang gampang ya, jauh lebih gampang dibanding memasarkan. Nah itu. Nah, saudara juga sudah bisa memulai saat ini UNESA. UNESA itu punya produk komersil namanya KC Kosmetik ya. Nanti saya tunjukkan. KC Kosmetik. Itu bisa saudara jual ya. Satu paket ya krim pagi, krim malam dan serum itu dari UNESA-nya 200. Nah, saudara bisa menjual 300. Berarti satu paket saudara sudah dapat keuntungan 100. Satu hari saudara katakanlah dapat 5 saja atau 3 saja. Sudah kelihatan berapa keuntungannya. Ya, itu. Bisa berhubungan dengan saya. Bu, saya tertarik Bu memasarkan sebagai latihan dulu. Oke, silakan. Ya, satu hari dapat 300.000 kalau saudara bisa laku 3 paket ya gitu. Nah, misalnya 10 1 juta, keren dong, mahasiswa satu hari 1 juta ya kan. Nah itu, nah saudara bisa bawa pulang ya ke desanya. Kok ada ya kosmetik dengan emas seperti ini khasiatnya, ya harganya cuma sekian. Nah itu, karena kosmetik yang saya hasilkan ini tidak kalah dengan yang ada di Jayanata. Kenal enggak saudara Jayanata? Nah itu adalah apa ya, semacam grup berjualan kosmetik dari luar negeri. Itu mahal-mahal harganya. Tapi KC Unesa tidak kalah ya mutunya. Boleh dicoba untuk diri sendiri dulu, silakan. Oh iya ya, nah mudah nanti saudara memasarkannya. Oke, itu untuk latihan-latihan. Nah, adapun usaha saudara sendiri apa? Wah, saya lihat banyak teman saya yang berjerawat, tak bikinkan krim jerawat. Nah, akhirnya saudara menjadi pengusaha krim jerawat. Nah, gitu ya. Itu. Lalu, nah silakan pilih area pemasaran. Saya tadi sudah bilang boleh dibawa ke desa ya, boleh dijual kanan kiri ya, tetangga kos dan sebagainya. Silakan ya itu. Nah, nanti di dalam area pemasaran itu saudara boleh memilih juga apakah senang yang dengan persaingan ketat atau tanpa pesaing. Nah, begitu. Itu tergantung juga. Jadi pilihan usaha nanti saudara bagaimana? Waduh, jualan beras itu kan banyak sekali sudah yang jualan beras. Nah, saudara jangan hanya jualan beras, tapi sekaligus mengantarkan, sekaligus juga selalu menanyakan, halo ibu, apakah berasnya sudah habis? Oh iya iya iya, tolong saya diantar ya. Nah itu kan itu berbeda dengan sekedar jualan di pasar ya itu. Jadi saudara bisa mengalihkan pasar yang begitu penuh persaingan menjadi tanpa pesaing. Karena saudara kan melayaninya berbeda dengan yang lainnya. Nah, begitu. Wes nanti saya kalau habis langsung pesen. Oke. Nah, sehingga saudara menjadi penjual beras panggilan. Nah, itu kan. Nah, itu lebih nyata lagi karena dari situ maka akan kelihatan berapa kebutuhan, lalu berapa saudara harus kulaan, enggak usah terlalu berlebih supaya modalnya bisa ditahan. Nah, itu nanti trik-trik ya. Banyak sekali trik-trik di dalam berusaha ya itu. Harus mampu berinovasi. Nah, itu.
Termasuk yang saya lakukan ini, saya percaya diri betul bahwa kosmetik saya jauh lebih baik dari kosmetik siapapun. Ya, itu. Apalagi kalau cuma bersaing dengan kosmetik ecek-ecek, bersaing dengan kosmetik internasional pun saya merasa mampu ya, itu. Karena untuk saat ini di dalam bidang kosmetik, teknologi nanomaterial itu sudah tertinggi ya, sudah tertinggi. Nah, harganya lo cuma ratusan ribu. Padahal mereka kalau jualan yang namanya kosmetik dengan inovasi, wah itu silakan searching di internet. Ya, kosmetik dengan nano gold. Nah, itu ada nano gold energizing cream. Harganya $420. Kalau dikurskan di atas 5 juta. Itu dapat 55 mili. Sekarang juga silakan saudara cecing. Nah, itu. Lalu itu dibandingkan dengan KC Unesa yang harganya hanya 200.000 dari Unesa satu paket. Harga jual di luar 300.000. Nah, mudah sekali saudara bisa menjual itu ya dengan ngeprint apa yang dari internet ini loh. Ini pesaingnya kosmetik KC ini ya. Karena kalau yang lain-lain belum mampu bersaing karena tidak ada nanogolnya. Loh, apa itu nanogol? Nah, saudara mahasiswa kimia, nah, pasti lalu belajar. Ya itu. Inovasi itu kunci untuk bertahan di dalam berusaha. Jadi kalau saudara berbeda dari yang lain, sudah pasti saudara tidak perlu berdarah-darah ya. Seperti yang tadi saya ceritakan seperti penjual beras yang ada di pasar, wah ya satu jualan 1.000, sebelahnya 990, sebelahnya lagi 980 lah, bersaing ketat. Itu namanya masuk ke pasar berdarah-darah. Begitu saudara melakukan inovasi, nah kira-kira gimana inovasinya? Beras itu bisa dipakai untuk lulur. Nah, lalu saudara mulai berinovasi membuat lulur wajah penghalus ya dengan beras ya. Saudara tinggal giling berasnya itu ya kan. Nah, lalu beras itu saudara kasih material-material aktif ya. Nah, material aktifnya apa? Bermacam-macam. Ya, saudara bisa kasih vitamin E, vitamin A, vitamin C dan sebagainya. Ya, bisa dikasih belerang ya, misalnya seperti itu. Atau TiO2 ya, supaya memutihkan. Nah, sehingga 1 kilo beras kan biasanya sekitar 10 sampai 15.000 ya kan? Begitu saudara bungkusi, nah saudara lihat di pasaran itu yang namanya masker atau lulur itu berapa gram? Katakanlah ada yang 70 gram, ada yang 50 gram, ya udah yang 50 gram. Jadi 20 bungkus. Saudara lihat di sana berapa harga termurah. Misalnya 7.000, saudara jual 5.000 saja. 5.000 kali 20 berapa hasilnya? 100.000. Ya kan? Nah, berasmu. Bahkan saudara bisa kok dari tepung beras saja lah, nggak usah menggiling beras. Terus ditambah sendiri, difortifikasi sendiri. Ya, kalau tepung beras kan biasanya vitamin-vitaminnya sudah hilang. Fortifikasi, tambahkan vitamin C, vitamin E, ya, vitamin B1 sampai B12, B kompleks. Nah, sudah cobaan di wajahmu kalau enggak percaya ya. Nanti wajahmu akan mulus, halus. Nah, dengan begitu lalu saudara mudah untuk segera bisa memasarkan. Oh, ini loh wajahku kayak gini. Nah, itu oh pakai apa? Ini loh lulur. Murah meriah. Cuma 5.000. 50 gram, bisa 5 kali pakai. Ya. Berarti satu kali pakai cuma 1.000 dong. Nah, 1.000 dengan wajah kenyil-kenyil gitu, wah senang semua. Nah, itu cuma salah satu saja ide. Ide yang lain banyak. Ya, itu. Nah, itu tadi inovasi dari jualan beras menjadi lulur beras. Nah, apalagi kalau saudara bikin sabun beras. Nah, itu. Ya, tambah lagi ya. Paham ya? Jadi seperti itulah sebuah ilmu pengetahuan bisa memberikan inovasi-inovasi di dalam